Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Rahmatul Munaroh dalam video kedua tentang kisah para nabi yang berjudul Istri Nabi yang Berkhianat Binasa Bersama Kaum Sodom. Penasaran nggak? Oke. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Segala puji bagi Allah, sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oke, dalam 7 menit ke depan, saya akan membawakan kisah yang bersumber dari buku Kenabian dan Para Nabi pada halaman 428. Oke, langsung aja ke ceritanya. Jadi, di tengah kondisi di mana Nabi Lut alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan suatu kaum yang bernama kaum Sodom, atau yang bisa dikenal sekarang ini adalah homoseksual. Jadi Nabi Lut diutus atau ditugaskan untuk meluruskan kaum Sodom dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat yang belum tahu, kaum Sodom ini adalah kaum yang pada zamannya saat itu ya disebut kaum yang benar-benar gak ada akhlak sama sekali, karena perbuatan yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang sangat keji. Misalnya mereka sebagai laki-laki mendatangi laki-laki lain dan mereka melakukan hubungan intim atau yang disebut dengan homoseksual. Tidak hanya itu, mereka juga tidak menyetujui adanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan mereka juga tidak menutup kemungkinan adanya perbuatan yang mereka lakukan. Jadi mereka itu melakukan perbuatan tersebut dengan secara belak-belakan gitu, secara terbuka, enjoy aja gitu, karena mereka kira perbuatan yang mereka lakukan itu seperti keren, wow gitu. Jadi mereka enjoy aja gitu. Di samping itu, mereka juga suka mencuri, merampok, bahkan mereka suka memberhentikan pemuda di tengah jalan yang tengah jalan gitu ya. Jadi mereka berhentikan, mereka rampok hartanya, lalu mereka diculik dan diperkosa. Tidak hanya sekali dua kali, bahkan sangat sering Nabi Lut itu menasehati mereka dengan cara yang baik dan halus sekali gitu ya. Tetapi mereka tidak sedikit pun menggubris atau mendengarkan apa yang dikatakan Nabi Lut. Bahkan mereka itu malah mengejek, mengolok-olok dan mencela Nabi Lut. Jika mereka diingatkan akan adanya pembalasan ataupun azab dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat amat pedih, mereka itu malah menantang Nabi Lut untuk mendatangkan azab tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sekali dua kali mereka juga sering mengancam Nabi Lut untuk mengusirnya dari kota tersebut. Hingga pada suatu hari amarah kaum Sodom ini benar-benar memuncak dan mereka menantang Nabi Lut untuk mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengancam untuk terakhir kalinya untuk mengusir Nabi Lut beserta keluarganya. Sebagaimana firman Allah pada surat Asy-Syu'ara ayat 167 yang artinya, mereka berkata, "Wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, maka sesungguhnya engkau adalah termasuk orang-orang yang terusir." Ketika Allah menghendaki untuk membinasakan kaum Sodom, Allah mendatangkan 3 malaikat ke kota di mana Nabi Lut, keluarganya, dan kaum Sodom itu tinggal. Tok 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 tok, malaikat masuk ke rumah Nabi Lut dengan bentuk wajah yang masih muda, atau bisa dikatakan pemuda yang baru saja tumbuh kumisnya, dengan badan yang indah dan wajah yang tampan. Sebelumnya, malaikat belum memberitahukan kepada Nabi Lut akan kedatangan mereka yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan kaum Sodom pada hari itu. Nabi Lut saat itu merasa sangat amat takut dengan kehadiran 3 pemuda ini. Takutnya itu bukan karena apa-apa, melainkan takut bahwa kalau kaum Sodom mengetahui kehadiran 3 pemuda ini ke rumah Nabi Lut sebagai tamu, mereka akan mengincar dan melakukan perbuatan-perbuatan hina kepada 3 pemuda ini. Karena juga mereka ini datangnya sebelum hari gelap, jadi otomatis kan kaum Sodom pasti ada yang mengetahui. Jadi untuk melindungi para tamunya, Nabi Lut memberitahukan atau memperingati kepada anak-anak dan istrinya untuk tutup mulut supaya tidak memberitahukan siapapun bahwa Nabi Lut kedatangan 3 tamu pemuda yang amat tampan. Selang beberapa waktu, tak lama kemudian datanglah kaum Sodom ini berbondong-bondong ke rumah Nabi Lut. Mereka berteriak dan meminta paksa ketiga pemuda itu untuk diserahkan kepada mereka. Di situ, Nabi Lut merasa heran bahwasannya benar-benar tidak ada seorang pun yang memberitahukan ke penduduk Sodom atau kaum Sodom akan kehadiran 3 pemuda ini di rumahnya.
jadi pasti ada di antara keluarganya yang menjadi pengkhianat. Nabi Lut berkata, "Wahai kaumku, janganlah kau minta tamu-tamuku ini, biarlah ku berikan anak-anak perempuanku kepadamu." Lalu kaum Sodom menjawab, "Hai Lut, engkau sudah tahu maksud kami. Kami tidak menyukai perempuan dan kami hanya menginginkan laki-laki." Dengan sabar, Nabi Lut menjelaskan dan menyadarkan kaumnya bahwa tindakan yang dia lakukan itu adalah tindakan yang tercela. Tetapi tetap saja kaum Sodom tidak mau mendengarkan sedikit pun perkataan dari Nabi Lut. Di saat yang genting itu, ketika pemuda tadi berkata, "Hai Lut, kami sebenarnya ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenangkanlah hatimu. Mereka tidak akan membahayakan kamu sedikit pun. Jika hari sudah mulai gelap sebelum waktu subuh, keluarlah kamu dari kampung ini bersama keluargamu. Tapi ingat, janganlah sesekali kalian melihat ke belakang." Hati Nabi Lut merasa tenang dan lega pada saat itu juga. Ia akhirnya bergegas bersama keluarganya menuju pintu belakang untuk meninggalkan kampung tersebut. Kaum Sodom tak sabar untuk menunggu hingga pagi. Akhirnya mereka mendobrak pintu rumah Nabi Lut dan mereka sangat gembira. Mereka bersorak-sorak ramai seperti orang ingin berpesta karena mereka telah mendapati 3 pemuda tersebut ada di hadapan mereka. Tetapi niat mereka untuk membawa ketiga pemuda tersebut atau menculik pemuda tersebut tidak kesampaian, karena pada saat itu juga Allah menurunkan azab bagi mereka. Tiba-tiba pandangan mereka kabur hingga gelap seketika, mereka tidak bisa melihat apapun, dan pada saat itu juga mereka diazab menjadi buta. Pagi-pagi sekali, kaum tersebut telah ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum tersebut benar-benar ditimpa oleh gempa yang amat dahsyat. Bahkan yang di bawah dikembalikan ke atas, yang atas dikembalikan ke bawah, dan kaum-kaum durhaka tersebut dihujani oleh batu-batu kerikil yang sangat panas hingga tidak ada tersisa satupun orang yang hidup di kampung tersebut atau di kota tersebut. Nabi Lut dan anaknya selamat, tetapi tidak dengan istrinya. Mengapa? Apakah ia berzina? Apakah ia mengkhianati Nabi Lut? Apakah ia menentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya adalah iya. Dia memang tidak berzina, tetapi ia mengkhianati Nabi Lut dan berkhianat pada agamanya. Bahkan saat malaikat memerintahkan untuk tidak menoleh ke belakang, ia menoleh ke belakang, padahal perintah tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga mengkhianati keluarganya dengan cara ia memberitahukan kepada kaum Sodom bahwasannya ada 3 pemuda tampan yang datang ke rumahnya pada hari itu. Ia munafik. Ia hanya berpura-pura baik di depan suaminya. Tetapi di belakang Nabi Lut, ia adalah termasuk wanita yang sangat busuk. Pada akhirnya, ia binasa bersama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia hancur dan binasa bersama kaum Sodom. Ia adalah istri Nabi yang tidak berguna karena Allah Ta'ala telah berjanji akan menghancurkan orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya pada surat Al-A'raf ayat 83 yang artinya, "Kemudian kami selamatkan ia dan para pengikutnya kecuali istrinya, dia termasuk orang-orang yang dibinasakan." Baik, itu tadi cerita singkat tentang kisah istri Nabi Lut yang berkhianat kepada Nabi Lut dan akhirnya endingnya dia dibinasakan bersama kaum Sodom. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video. Bye bye.